kita tinggalkan dulu dari dinas permomongan. Nah, ini hari Jumat lagi libur, tidak ngomong, rumah keadaan sepi. Nih, aku mau cerita dulu tentang oknum polisi. Dulu kan aku pernah punya usaha PS ya, 2000 berapa ya? 12 atau 13 itu ya. Setelah keluar masuk dari Amino, punya usaha PS. Nah, ada oknum polisi, anaknya ya nggak begitu sering main PS di sini sih. Kalau waktunya maghrib biasa suruh pulang, waktunya kalau mau sekolah madrasah, saya tanya sekolah madrasah enggak, kalau waktunya sekolah madrasah ya saya suruh pulang. Nah, di situ aku dimaki-maki sama oknum polisi, bilang seperti ini, PS marahin maling. Oknum polisi ya, bukannya apa ya, beliau ini sudah meninggal ya, intinya buat pelajaran hidup kita semua lah, jangan suka menyalahkan orang. PS marahin maling. Ceritanya kan si oknum polisi ini kehilangan uang tuh 200.000 di rumahnya. Nah, tahu kan anaknya agak badung, juga sering main ke sini, makanya melabrak ke sini. Nggak tanya baik-baik, langsung marah-marah. Mbak, nama samaran aja ya, Mbak Joni sering main PS kesini ya? Saya jawab enggak Pak, nggak terlalu sering. Wong lagi nek main paling mentok 2 jam, waktu itu 1 jam 2.000, kalau 2 jam 4.000, dan nggak pernah pakai uang 100 ribuan. Saya jelaskan seperti itu. Malah marah-marah PS, marah maling, marah bodoh, duit aku hilang nih guru-guru anakku. Ya aku jawab gini toh, lah wong duit hilang PS marah bodoh itu ya kembali lagi ke orang tua. Kalau bodoh enggaknya kan bagaimana cara mendidik orang tua. Siang-siang itu sambil ngomongan, waktu itu masih berapa ya, Windy, Reza, Casey kalau nggak salah baru 3. Siang-siang dimarahi orang, banyak tetangga pada melihat. Ya aku lawan, aku nggak ngomong bahasa Jawa itu nggak merasa. Aku nggak takut walaupun si oknum ini polisi, kalau aku nggak salah yo aku jawab lantang. Oke, itu sedikit ceritaku tentang masa laluku sama oknum polisi. Inilah dilame juga di Lombok NTB. Pembunuh begal menjadi tersangka. Life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Kalau kita nggak mati, si begal yang mati. Ceritanya begini, sebut aja namanya Saman ya. Saman ini ceritanya mengantarkan itu nasi ke orang tuanya. Ya, di tengah perjalanan itu dikawal 4 begal, 4, 1, 2, 3, 4 ya, tentunya bawa senjata tajam ya. Nah, kalau di Lombok NTB itu, di suatu daerah itu tersebut, itu biasa membawa senjata tajam juga untuk menjaga-jaga lah. Karena orang desa kan tahu sendiri, nggak usah jauh-jauh di sana. Kalau di sini kalau orang desa ke sawah pun terkadang bawa senjata tajam ya. Nah, di situ si Saman ini dikeroyok 4 begal. Nah, tak disangka sama si begal, si Saman ini bisa bela diri ya, terbunuhlah 2 begal tersebut. Terus yang kedua itu lari.
Terus apa itu, si Saman ini ke kepolisian dengan membuat laporan awal itu membunuh orang. Nah, cermati dan pahami kata-katanya, membunuh orang. Nah, pihak kepolisian yang belum tahu rinci kejadian kronologinya seperti apa, tentunya sudah menetapkan sebagai tersangka kepada Saman. Saman ini kan melapor dengan laporan membunuh orang. Nah, si polisi memberi apa ya, menyebutnya sebagai tersangka karena belum didalami pendalaman kronologi kejadian tersebut seperti apa. Nah, ya pengguna medsos sudah ribut sana sini. Terus ada yang bilang seperti ini, kalau si Vega nggak mati, ya kita yang mati. Ya emang itu memang benar. Tapi cermati dulu, pahami dulu kasusnya ya. Dan saya ikuti perkembangan kasus ini. Si Saman ini akhirnya dibebaskan dari penjara, dan itu kan tuntutan penjaranya kan 20 tahun atau 15 tahun, lama kan. Udah dibebaskan sekarang, tentunya dengan jaminan lah. Mungkin kalau bisa didalami lagi ya bisa bebas tanpa bersyarat lah. Ya makanya kalau kita melihat di medsos kasus seperti apa, kita cermati dulu, kita teliti dulu, bukannya harus langsung ambil yang seorang pembunuh begal dijadikan tersangka. Nah, langsung heboh. Ya itu juga harus kita cermati. Itu kan masalah hukum, masalah politik, agama, itu hal-hal yang paling sensitif. Ibarat wanita kalau mau datang bulan selalu marah-marah, ibaratnya seperti itu. Senggol sedikit ya langsung boom, seperti petasan di saat ini bulan suci Ramadan ini. Oke, apapun masalah kita, apapun yang kita lakukan selagi kita tidak bersalah, ya kita maju terus, kita ikuti alur cerita hidup kita ini seperti apa, ya kita ikuti aja, kita jalani aja. Pasti kalau kita niatnya baik dan kita merasa tidak bersalah, apa yang kita lakukan itu benar, pasti Allah akan membantu kita. Orang sekeliling kita yang baik sama kita juga akan membantu kita walaupun secara tidak langsung. Ya, karena hidup ini jalani aja. Mau kita di ada yang jatuh. Kalau kita ya jalani aja hidup ini. Mau kita dihina, mau kita dihujat, ya diterima. Contohnya kalau aku ngomong ya, itu agak sedikit keras. Karena apa? Aku tuh menyiapkan mental, mesti ngomonganku tuh banyak yang perempuan ya. Ya, biar kuat mentalnya ke depan seperti apa, kita kan nggak tahu. Dia semakin bertambah tahun tuh semakin keras. Itu caraku menyiapkan mental seperti ya. Nah, terkadang kan tetanggaku, kampungku bilang gembrot, ya aku sebagai yang ngomong atau pengawas Hana, yo santai aja, aku tarankan sama Hananya sendiri, ya nggak apa-apa ya, biar kuat mental. Besok kelak kalau di body shaming ya tetap asik,
tetap enjoy dengan tetap menjalani kehidupan itu kan Hana yang banyak bulian dari tetangga sebelah, wireng wala, nggak apa-apa selagi itu tidak mengganggu kalian semua ya aku tak masalah. Memang realitanya seperti itu, ireng elek ya nggak apa-apa, yang penting aku berusaha memberi yang terbaik buat Hana, menyiapkan mental kedepannya buat Hana. Ngomong aku yang keempat ya, kalau versi itu orangnya itu kan ya gampang berbaur sama teman-temannya. Saya agak sedikit curhat, katanya lepas dari dinas permomongan kok malah ngomong-ngomongan, nggak apa-apa. Versi itu mudah bergaul ya, gampang. Paling enak itu ya sama Casey kalau aku ngomong. Kalau Agus itu kan di sekolah dari TK sampai SD itu terkenal kecilnya, maklum lah karena si Agus ini kan ya dulu agak prematur lahirnya, pertumbuhannya pun juga kurang, makanya aku bilang kayak gini, kue yen di koyoki kancamu tetep menang wae, raksa semaur, nek ora seneng tinggal lunga wae. Ya seperti itu aku nanamkan sama Agus. Meski bodinya kecil tapi terkenalnya di sekolahan itu, oh Agus cilik ya itu. Yes, ben memang realitanya seperti itu ya diterima. Itu pun aku terapkan sama Agus. Ya sudah. Kadang hidup ini ya dibilang gampang ya enggak juga, dibilang susah ya enggak juga. Ya intinya kita jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak mengeluh, jalani, syukuri. Sampai kapan sampai berhenti di terminal mana ya kita lalui aja. Terima kasih sudah mengikuti aku. Yes, lempet-lempet kelambi kompil aku, anakku 2, Windy, Casey, anjing mamiku 6 orang. Ini yang dalam yang kaos, yang baju-baju yang jeruan itu belum ya guys. Ya lebih berhati-hatilah dalam menjalani hidup ini. Kembali lagi, hidup perjalanan kita tuh yang menentukan Allah. Dinikmati, dijalani aja, oke? Yang penting waras aja dulu ya. Dengan waras kita bisa mencari uang, dengan waras kita bisa membantu sesama, dengan waras kita bisa menyenangkan anak dan keluarga. Oke, terima kasih.